Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Etika Bisnis di Pasar Persaingan Monopoli. Sebelum itu, kita harus tahu pengertian dari pasar monopoli. Monopoli itu sendiri berasal dari kata monos, satu, dan polein, menjual, yang berarti secara sendiri. Maka, dilihat dari asal kata tersebut, definisi dari monopoli itu sendiri adalah struktur pasar yang hanya ada satu pelaku bisnis atau perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu dan menguasai pasar. Ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki ciri-ciri: 1. Hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran. 2. Tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip. 3. Produsen memiliki kekuatan menentukan harga. Dan yang keempat, tidak ada pengusaha lain yang bisa memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berupa keunggulan perusahaan. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya monopoli, diantaranya 1. Adanya penguasaan bahan mentah atau sumber daya tertentu. Satu jenis produk tertentu mungkin hanya dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi tertentu, misalnya perusahaan listrik negara atau PLN. Karena listrik merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat secara luas, maka penguasaan atau pengelolaannya ditangani oleh pemerintah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, adanya penguasaan teknik produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi. Satu produsen yang memiliki teknik atau keunggulan teknologi jauh di atas calon pesaingnya untuk satu periode tertentu dapat mempunyai kedudukan monopoli, misalnya penguasaan teknik foto. 3. Adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu atau merupakan unsur yuridis. Untuk mendapatkan hak paten ini, biasanya harus didahului oleh adanya suatu penemuan. Contoh, Graham Bell untuk pesawat telepon dan Thomas Edison untuk bola lampu pijar. Yang keempat, adanya lisensi atau izin. Hal ini terjadi karena diperoleh secara institusional atau kelembagaan. Misalnya monopoli yang dipegang oleh PT Astra International, yaitu monopoli untuk perakitan dan penjualan mobil baru merek Toyota. Dan yang kelima, adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah atau tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Misalnya, karena faktor luas pasar yang terlalu besar sehingga tidak memungkinkan untuk dilayani oleh lebih dari satu penjual. Kekurangan dan kelebihan pasar monopoli. Bagian kekurangan. 1. Pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang. Kedua, keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. Dan ketiga, terjadi eksploitasi pembeli. Selanjutnya bagian kelebihan. 1. Keuntungan penjual cukup tinggi, biasanya diatur pemerintah. Dan yang kedua, menguntungkan konsumen karena penjual tidak dapat menentukan harga dengan semaunya. Perlu kita bedakan, ada dua macam jenis monopoli. 1. Monopoli alamiah. Monopoli alamiah lahir karena mekanisme murni dalam pasar. Monopoli ini lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang menyebabkan perusahaan ini unggul dalam pasar tanpa bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain. 2. Monopoli artifisial. Monopoli ini lahir karena persengkongkolan atau kolusi politis dan ekonomi
antara pengusaha dan penguasa demi melindungi kepentingan kelompok pengusaha tersebut. Monopoli semacam ini bisa lahir karena pertimbangan rasional maupun irasional. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam kaitan dengan ketimpangan ekonomi yang ditimbulkan oleh praktek monopoli. 1. Perusahaan monopolistis diberi wewenang secara tidak adil untuk menguras kekayaan bersama demi kepentingannya sendiri dalam selubung kepentingan bersama. 2. Rakyat atau konsumen yang sudah miskin dipaksa untuk membayar produksi monopolistis yang jauh lebih mahal. 3. Ketimpangan ekonomi akibat praktek monopoli juga berkaitan dengan tidak samanya peluang yang terbuka bagi semua pelaku ekonomi oleh adanya praktek ekonomi itu. 4. Suap. Salah satu praktek yang sampai tingkat tertentu juga mengarah pada monopoli dan juga merusak pasar adalah suap. Suap mengarah pada monopoli karena dengan suap menyuap mencegah perusahaan lain untuk masuk dalam pasar untuk bersaing secara adil. Undang-undang anti monopoli. Dapat dilihat tujuan yang ada di balik undang-undang antitrust di Amerika. Undang-undang antitrust yang paling penting adalah apa yang dikenal sebagai The Sherman Act tahun 1890. Undang-undang ini kemudian disempurnakan oleh The Clayton Act dan The Federal Trade Commission Act pada tahun 1914. Tujuan utama dari undang-undang antitrust ini adalah 1. Untuk melindungi dan menjaga persaingan yang sehat di antara berbagai kekuatan ekonomi dalam pasar. 2. Undang-undang anti-monopoli bertujuan melindungi kesejahteraan konsumen dengan melarang praktek-praktek bisnis yang curang dan tidak adil. 3. Selain itu, undang-undang anti-monopoli juga bermaksud melindungi perusahaan kecil dan menengah dari praktek bisnis yang monopolis dan oligopolis. Contoh pasar monopoli. Yang pertama, PT Perusahaan Listrik Negara adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini, PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Yang kedua, PT Pertamina bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia yang mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia. Yang ketiga, PT Telekomunikasi Indonesia atau TBK adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Yang keempat, perusahaan air minum atau PAM. Dan yang kelima, PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jika ada yang salah dalam penyebutan kalimat, saya mohon maaf dan jangan lupa like video saya, karena like dari teman-teman sangat berarti bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.